Makanya kalau punya anak, boleh cita-cita dunia, boleh. Yang penting diridhoi Allah. Terima kasih. Katanya setengah jam ceramah, setengah jam tanya jawab. Silakan. Ya, satu. Ada lagi ikhwan? Ya, alhamdulillah. Boleh dibantu mikrofonnya. Supaya adil, yang lewat medsos juga boleh ya. Zikir bagus, tapi zikir yang aman, tidak membuat diri dan yang lain. Silakan Dek, silakan. Mana ada yang bantu? Acungkan tangan supaya tahu mikrofonnya mau dibawa kemana, boleh? Ya, terima kasih. Aduh, deg-degan. Aduh, ada degan. Normal. Ya. Bismillah, AA izin bertanya. Aduh, deg-degan bentar ya. Gini, A, kan kalau kata kemarin sempat ngebahas, kalau kita sibuk nyalahin orang dan sibuk menjadi korban, kita nggak akan bisa ngerasain tobat gitu. Nah, Benar. gitu kan. Terus yang mau ditanyain, gimana sih biar caranya kita tuh nggak terus-terusan jadi korban, terus nggak terus-terusan kalau misalnya lihat orang itu teh sakit hati terus gitu. Kan sakit hati manusiawi ya, A. Manusiawi. Nah, yang mau ditanyain tuh gitu, A. Gimana kita biar nggak terus-terusan jadi korban gitu, biar nggak sakit hati terus. Dan Pertanyaan yang mana? Nggak terus-terusan sakit hati, nggak terus-terusan jadi korban? dua-duanya. Baik. Iya, terus ada lagi boleh? Cukup. Ya, karena itu juga belum tentu kejawab. Dua, yang tadi dulu ya. Jadi tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina, orang-orang yang alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika ditimpa musibah, dia tidak ada lagi yang kepikir selain Allah. Kami ini milik Allah. Kita ini ciptaan Allah, milik Allah, ada dalam genggaman Allah. Dan Allah mau berbuat apapun kepada kita, terserah pemiliknya. Tapi yang harus diyakini, Allah itu maha baik, tidak pernah berbuat buruk, maha adil, tidak pernah berbuat zalim, maha pengasih, maha penyayang. Jangankan ke kita, orang-orang yang tidak beriman saja diurus oleh Allah. Jadi kita husnuzon bahwa yang menimpa kita walaupun tidak cocok dengan keinginan kita, walaupun menyakitkan, ini terjadi dengan izin Allah. At-Taghabur ayat 11 ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ini sudah diukur oleh Allah dan ini pasti membawa kebaikan. Walaupun pedih. Kenapa? Kan di ujung itunya sesudah wabasyiris sabirin, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi kalau kita ditimpa, kemudian kita sabar, kita diberi kabar gembira, dan sesudahnya ada nikmat besar, ada rahmat Allah, ada ampunan Allah, ada petunjuk gara-gara musibah yang kita hadapi ini. Jadi mending fokus ke Allahnya, fokus ke janji Allah, fokus ke hikmahnya. Sabar. Biasanya kita fokus ke sana dan ke sini. Sakit hati saya. Dia nyebut saya perkedel. Padahal kita tahu kita bukan perkedel ya.
Masa saya disebut perkedelaan? Atuh perkedelaan kecil-kecil dan dikunyah. Dia menghina saya menyebut monyet. Nah, kita monyet bukan? Bukan, berarti dia belum tahu monyet. Atau memang kita mirip ya, tapi ya nggak ada masalah. Jadi banyak istighfar. Lalu apalagi pikirannya? Semua kepahitan diundang oleh dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asyura ayat 30. Musibah, kepahitan apapun yang menimpa diundang oleh tangan kita sendiri. Nah, dosanya apa? Itu dia, dosa saya apa? Ya saya tidak tahu. Kita harus periksa. Tapi saya tidak pernah ngomongin dia. Mungkin kita tidak ngomongin dia, tidak nyakitin dia, tapi nyakitin ibu, nyakitin bapak, nyakitin adik, nyakitin tetangga, nyakitin tukang sayur, nyakitin kucing. Masa ikan asin udah gini, pus udah kucing nggak jadi. Perih mungkin ya. Mungkin saya tidak tahu perasaan ucing. Oh, ada perhitungannya itu. Kita main-mainin kucing, ada ayam bawa sapu. Kata ayam, mungkin ya. Kamu baru aja makan telur dadar ya. Itu kan telur bangsa kami, ayam. Kenapa lihat ayam pakai gagang sapu begitu? Biasa aja lah. Nanti diboikot oleh ayam, memakan telur siapa ya? Dek, banyak istighfar, fokus ke dosa. Ampun ya Allah, ampun. Kalau sudah fokus ke dosa tuh bawaannya nangis. Dan Allah melihat kita nangis. Allah tahu hati kita ngaku dosa. Allah mendengar kita meminta ampun. Allah juga yang akan melapangkan hati kita. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lanjut. Hamim. Oh, maaf, mikrofonnya boleh dititipkan ke sebelah. Dari medsos dulu adakah Mim? Ya. Kalau belum bunyi kita husnuzon ya. Baik, dari medsos, izin bertanya bagaimana menghadapi orang yang mempermalukan dan merendahkan kita di hadapan umum Ulangi. Bagaimana menghadapi orang yang mempermalukan dan merendahkan kita di hadapan umum Di hadapan umum, siapa umum? Pep. Ya, di dosa ke Apip suka pengen ngeganggu aja. Maaf ya Pep. Di depan om atau siapa? Di umum misal di Ini dicatat tadi, astagfirullah, suka telat ingatnya. Dilarang mempermalukan. Ini sebuah perbuatan zolim. Nah, kalau kita bertemu dengan zolim, ini ada yang dizolimi, ada yang menzolimi. Kalau kita melihat orang yang dizolimi, kita tolong supaya dia tidak dizolimi. Kalau lihat orang yang zolim, kita tolong supaya tidak melakukan kezoliman. Jadi dua-duanya niatnya menolong. Yang ini kita tolong supaya tidak dizolimi, yang berbuat zolim kita tolong supaya dia tidak jadi berbuat zolimnya. Gimana kalau ada yang sedang menghina, mempermalukan kita? Memang kondisinya sangat beragam ya. Ada usianya, ini mungkin atasan, ini mungkin ada orang yang lebih tua, ada yang sebaya, ada yang anak kecil, ada yang kita kenal, ada yang tidak kenal. Tentu saja sikap kita akan beragam, tapi ada panduannya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman.
Wa idza, tentang ibadur rahman ini ya. Orang ibadur rahman itu kalau berjalan itu rendah hati, dan apabila ada orang yang jahil, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ada orang jahil ini orang bodoh. Bodoh di sini yang dapat pahami dari para penafsir, bodoh tidak bisa mengendalikan diri. Jadi dia ngomong seenaknya, dia ngomong sekenanya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Qalu salaman. Berkata yang bisa membawa keselamatan. Jangan dibalas dengan perkataan yang sama. Senyum saja. Kemudian perkataan yang baik. Gimana perkataan yang baik? Ya semoga kalau benar perkataannya saya kebawa baik. Kalau salah semoga diampuni Allah. Assalamualaikum, pergi saja. Jangan membalas ya. Monyet. Kalau gitu nggak ada bedanya. Ya, dua-duanya apa? Bertengkar ya. Jangan ladenin. Qalu salaman. Kalau sedang saum, katakan saya sedang saum. Jangan ladeni dengan perbuatan buruk yang sama. Diam, senyum, bisa berkata baik, tinggalkan. Gitu. Tapi saya sakit hati, itu mah pilihan ya. Mau terus memelihara sakit hati, ya silakan. Mau mengamalkan, bagaimana amalannya? Itu jelas surat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu panduan orang takwa ya. Menahan amarah, memaafkan, dan berbuat kebaikan. Gitu. Ini yang bikin bahagia. Lanjut. Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang HP, kalau ada grup HP di HP Khataman Al-Quran 30 orang itu bagus ya. Tapi kalau ada salah satu yang setiap malam ajak-ajak kita mari bersolat tahajud gitu, karena ibadah itu harus tersembunyi katanya. Kalau sholat tahajud itu harus kita jawab apa tidak. Terus yang kedua, HP itu kan sangat canggih, jadi kita buka tidak tahu ada berita-berita yang tidak baik, mau tidak mau kita sudah terlanjur membaca. Kan belum tentu itu benar apa tidak, tapi mau tidak mau baca. Apa karena HP yang terlalu canggih, apa kami ini yang gaptek gitu loh. Jadi karena HP itu memang alat komunikasi yang paling bagus, walaupun kita ruang dan waktu di Amerika sama kita itu dalam hitungan detik kita bisa tahu. Bagaimana cara menyikapi pertanyaan dua saya tadi. Terima kasih ya. Yang pertama apa tadi? Yang ngajak tahajud, orang lain yang ngajak, Bu? Iya. Oh, bagus. Kita husnuzon. Beliau adalah orang yang sangat bersemangat mengajak kita kepada kebaikan. Kalau ada yang ngebangunin tahajud, kita husnuzon, berbaik sangka. Nah, kalau kita mau jawab, memang wajib jawab enggak sih? Wajib jawab tidak? Kalau tidak ya sudah, nggak usah jawab. Jangan dijawab begini, saya sudah bangun dari tadi loh. Apa maksudnya? WA membangunkan jam 3, maaf ya, saya jam 2:30 sudah tahajud. Tapi saya rahasiakan, nggak ada yang tahu selain saya, Allah dan WA kan. Nggak harus selalu dijawab kan? Nggak usah. Tapi yang amin kedua, gitu aja boleh. Kan tahajud di situ dengan doa-doa gitu. Bagus, Bu. Nah, bagaimana kalau kita yang membangunkan?
Nah itu harus ditanya tuh, benarkah kita ingin orang lain tahajud atau pengumuman saya sudah bangun? Oh ada. Ini bukan menilai orang lain, ke diri sendiri. Jangan-jangan kita membangunkan orang tujuannya itu adalah pengumuman. Saya sudah bangun loh, saya sudah tahajud. Yang repot kalau tiap hari biasa ngebangunin, giliran enggak ngebangunin menderita. Kenapa? Takut disangka tidak tahajud. Gak apa-apa. Orang kalau sakit, kalau dia biasa tahajud kemudian tidak tahajud sesekali Allah menidurkan gitu, tetap pahala. Tapi kenapa jadi malu? Berarti memang kita sibuk dengan penilaian orang. Yang kedua apa pertanyaannya? Halo? Bismillah. HP kan terlalu canggih. Otomatis biasanya ada berita-berita yang Ya, nah pandangan pertama masih bisa pandangan pertama itu halal. Sesudah itu kan kalau baca tuh harus dibaca ya kan, bukan dilihat. Jadi pas lihat ini langsung kita palingkan pandangan atau di scroll bisa, tapi kan nyangka itu ya. Kalau nggak nyangka nggak akan ngomong. Ya kalau kira-kira HP-nya terlalu canggih, ganti aja dengan jadul ya. Kan berita-berita yang enggak dulu. Ya atau sok ibu cari yang canggih. Terserah ibu lah ya. Tiap orang tergantung tujuannya. Walaupun punya HP canggih, kalau tujuannya baik, kuat iman, selamat. Kalau enggak ya terus gitu. Habis waktu segala dibaca. Tidak harus kita tahu segala hal kan? Tidak harus. Waktu kita terbatas di dunia ini. Mending ngapalin doa. Kita banyak doa-doa yang sangat penting gak apal-apal. Padahal segitu pendeknya. Tapi kasus sampo itu sampai apal. Ini dari sini naik lift berdua. Waduh. Doa tahu dari mana? Saya juga kan korban. Korban berita. Asal tahu saya sudah cukup lah. Gitu Bu? Iya. Siapa kemarin yang nanya TA gimana hukum main monopoli katanya. Ya sudahlah, itu sudah masa lalu ya. Sekarang mau ngapain juga pakai beli-belian pakai uang kertas segitu ya kan. Malu Pak, kakek-kakek beli hotel. Aksa gimana gitu ya, beli hotel palsu, beli pom bensin. Udahlah, rekan-rekan, rugi waktu pasti, betul. Tiap detik kita dihitung oleh Allah, ternyata kita beli hotel palsu. Ibu ketawanya menjiwai, jangan-jangan ibu baru beli ya. Bagaimana tentang catur? Katanya kalau jago catur akan jago perang. Terus gimana? Lihat kudanya aja mengkol-mengkol. Kudanya aja mengkol-mengkol begitu. Astagfirullahaladzim. Sudahlah. Bagian berfatwa, bagian ulama, kalau saya sih ikutnya min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Tidak akan mau menyia-nyiakan waktu yang tak ternilai dengan sesuatu yang mendingan jadi ilmu, mendingan zikrullah, mendingan istighfar, mending doa, ya kan? Aduh luar biasa. Hadirin, insya Allah AA hari ini tugas 3 lagi nanti di TSM, Masjid TSM, tentang adab dan cara supaya doa diijabah.
Yang kedua itu jam 9 katanya di sana ya, tapi ya bagian sesudah itu. Lalu asar kajian Al-Hikam di Masjid Darut Tauhid, ba'da asar dan ba'da isya kajian Ma'rifatullah. Apa sih bedanya lihat medsos ikut pengajian dengan hadir? Pasti beda, karena effortnya juga beda. Ada yang tidak mungkin hadir, insya Allah niatnya sudah berpahala. Tapi yang mungkin hadir dan berangkat, tenaga, waktu, biaya, semuanya dihitung oleh Allah. Capeknya akan ada balasan yang lebih tinggi bagi yang memungkinkan. Bagi yang tidak memungkinkan tapi sungguh-sungguh, Allah juga. Karena nanti dapat ilmunya itu bukan dari asal hadir, tetapi dari kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut 69. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Terima kasih. Semoga kita selalu meluruskan niat, berbicara, berpikir, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, melakukan apapun, tanya niatnya. Apa niat saya? Niatkan satu saja, ya Allah, semoga Engkau ridho. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang di Zoom. Makasih ya. Kita tercipta untuk saling canggih. berbagi, untuk saling merangkul, Saya mulai siaran untuk saling tahun bermakna bagi semua insan. Dengan Bisa Sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menyimak kajian MQ Pagi. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa untuk follow sosial media AAGIM di Instagram @aagim,
Facebook fanpage Kiai Haji Abdullah Gimnasyar, dan sahabat sekalian yang ingin kursus singkat menata hati, dapat follow Twitter AA di @aagim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sahabat, jazakallah khairan katsira.